apakah kita juga boleh, Ustaz Ma'ruf, kita meyakini gitu, meyakini bahwasanya nanti ada balak di Pamekasan atau nanti ada penyakit gitu. Itu tadi kan safarul khair tafaul ya, artinya tafaul kita berbuat baik gitu. Kemudian juga diyakini bahwasan di Pamekasan itu ada turun penyakit. Subscribe. Bulan Safar merupakan bulan kedua dalam kalender Hijriyah setelah bulan Muharram. Di kalangan masyarakat ada asumsi negatif yang melekat bahwa bulan Safar disebut sebagai bulan sial. Benarkah anggapan tersebut? Dan apa saja dalil yang menolak akan hal itu? Berikut penjelasan singkatnya. Di balik penamaan bulan Safar ada alasan khusus sebagaimana disampaikan oleh Imam Abul Fida Ismail bin Umar ad-Dimishqi atau yang lebih dikenal dengan sebutan nama Imam Ibnu Katsir. Safar yang memiliki arti sepi atau kosong sesuai dengan keadaan masyarakat Arab yang selalu sepi pada bulan Safar. Summiya bidzalika li khuluwi buyutihim minhum hina yakhrujuna lil qital wal asfar. Dinamakan dengan Safar karena sepinya rumah-rumah orang-orang Arab karena mereka keluar untuk melakukan peperangan dan bepergian. Tafsir Ibnu Katsir juz 4 halaman 146. Sebagaimana umum diketahui, banyak orang beranggapan, bahkan meyakini, pada bulan Safar akan terjadi musibah yang luar biasa dan akan terjadi cobaan melebihi bulan-bulan yang lain. Untuk menepis anggapan negatif tersebut, alangkah baiknya pertama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menolak anggapan seperti itu dengan sabdanya, La adwa wala tiyarata wala hamata wala safara wa firra minal majdum kama tafirru minal asad. Tidak ada wabah yang menyebar dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Tidak pula tanda kesialan, dan tidak ada burung sebagai tanda kesialan, dan juga tidak ada kesialan pada bulan Safar. Menghindarlah dari penyakit judam sebagaimana engkau menghindar dari singa. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Syekh Abu Bakar Syato' Ad-Dimyati dalam Hasyiah I'anatul Talibin juz 3 halaman 382 mengatakan, hadis di atas ditunjukkan untuk menolak keyakinan dan anggapan orang-orang jahiliyah yang mempercayai setiap sesuatu dapat memberikan pengaruh dengan sendirinya, baik keburukan maupun kebaikan. Selain itu, juga menolak setiap penisbatan suatu kejadian kepada selain Allah. Artinya, semua kejadian yang terjadi murni karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tercatat sejak zaman azali, bukan disebabkan waktu, zaman, dan anggapan negatif lainnya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa bulan Safar dan bulan lainnya tidak memiliki perbedaan sama sekali. Artinya, sebagaimana dalam bulan lain, dalam bulan Safar dapat terjadi keburukan dan kebaikan. Dengan kata lain, tidak boleh beranggapan bulan Safar diyakini sebagai bulan yang dipenuhi dengan kejelekan dan musibah. Wa amma takhsisus su'um bi zamanin duna zamanin ka syahri Safar aw ghairihi fa ghairu sahih. Adapun menghususkan kesialan dengan suatu zaman tertentu, bukan zaman yang lain, seperti menghususkan bulan Safar atau bulan lainnya, maka hal ini tidak dianggap benar. Ibnu Rajab tidak membenarkan keyakinan seperti itu, sebab semua bulan, zaman, dan tahun merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya bisa saja terjadi suatu kesialan, bencana, dan musibah.
maka sangat tidak logis jika musibah hanya dikhususkan pada bulan Shafar dan meniadakannya pada bulan-bulan lainnya. Lebih tegas Ibnu Rajab menyatakan, barometer dari baik dan tidaknya suatu zaman tidak dilihat dari kejadian-kejadian yang terjadi di dalamnya. Bahkan menurut beliau, semua zaman yang di dalamnya semua orang mukmin menyibukkan diri dengan kebaikan, maka zaman tersebut adalah zaman yang diberkahi. Demikian pula sebaliknya. Ibnu Rajab berkata dalam Lataiful Ma'arib halaman 81, فَكُلُّ زَمَانٍ شَغَلَهُ الْمُؤْمِنُ بِطَاعَةِ اللَّهِ فَهُوَ زَمَانٌ مُبَارَكٌ عَلَيْهِ وَكُلُّ زَمَانٍ شَغَلَهُ الْعَبْدُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَهُوَ مَشْؤُومٌ عَلَيْهِ. Setiap masa yang orang mukmin menyibukkannya dengan ketaatan kepada Allah, maka merupakan masa yang diberkahi. Dan setiap masa yang orang mukmin menyibukkan dirinya dengan bermaksiat kepada Allah, maka merupakan zaman atau masa kesialan, artinya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menepis anggapan Shafar bulan sial adalah ada beberapa bukti peristiwa penting yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menolak keyakinan masyarakat jahiliyah yang menganggap bahwa bulan Shafar merupakan bulan kesialan. Habib Abu Bakar Al-Adni dalam manzumah Syarhil Athar Fima Warada an Syahris Shafar halaman 9 mengatakan sebagai berikut. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melangsungkan pernikahan dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra pada bulan Shafar. Kedua, pernikahan antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra juga terjadi di bulan Shafar. Ketiga, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah bertepatan dengan bulan Shafar. Yang keempat, perang pertama yaitu perang Abwa terjadi pada bulan Shafar, di mana umat Islam justru mendapatkan kemenangan telak atas kaum kafir. Kelima, pada bulan Shafar juga terjadi peperangan hebat yaitu perang Khaybar dan kemenangan diraih oleh umat Islam. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan penyebab suatu zaman tidak diberkahi oleh Allah adalah dikarenakan banyaknya kemaksiatan yang dilakukan manusia di dalamnya. Begitu juga penyebab suatu zaman bisa diberkahi apabila di dalamnya orang-orang sama menyibukkan dirinya dengan melakukan ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya sangat wajar jika pada penjelasan di atas Ibnu Rajab menolak anggapan atau keyakinan bahwa bulan Shafar dianggap sebagai bulan sial yang di dalamnya tidak ada keberkahan sama sekali. Kita bagaimana Ustaz Ma'ruf? Nggih, matur nuwun. Ada seorang ulama ahli hadis dari Mesir. Ya. Beliau bernama Syekh Abdul Rauf Al-Munawi. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Faidul Qadir ala Syarhil Jami'is Saghir, kata beliau begini: Tawakki yaumil arbi'a yaumun nahsin, orang yang kemudian menghindar dari hari Rabu, khususnya Rabu Shafar ini, dengan keyakinan menurut para peramal, para peramal, dan meyakini itu datang dari selain Allah, maka kata beliau haramun syadidat tahrim, sangat tidak diperbolehkan. Tetapi kalau kemudian menghadapi Rabu tersebut tidak karena faktor itu, tidak karena faktor ramalan-ramalan menurut qaulul munajjimin, kata beliau, artinya memang untuk mengantisipasi itu boleh, tidak ada apa-apa, tidak. Jadi faktornya adalah karena meyakini datangnya dari selain Allah. Padahal seperti tadi kata Ustadz Lukman berkenaan dengan iman
iman kita, Ya. asyarru al-khairu wasyarru biyadillah. Baik dan buruknya itu dari Allah, bukan dari hari. Bukan karena faktor hari. Ya, ya. Jadi ketika menghindari yang semacam ini, Ya. maka kita kemudian diperbolehkan dengan mengantisipasi dengan berdoa. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Sang Penakluk dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih.